betul Pak, itu uang betul. Kalau tidak percaya nanti bisa dilihat. 3 hari datang, betul-betul datang, membawa satu karung, Setelah satu karung dibawa ke kamar, saya disuruh melihat, Kang Udeng. Setelah saya melihat, ya Allah, saya sampai terbengong melihat uang segitu banyaknya. Itu tidak hanya di atasnya saja, Kang Udeng. Saya sampai aduk-aduk, itu uang semua, ratusan ribu semua. Dia tanya, kalau mau kaya harus mau melakukan hubungan dengan saya. Melakukan hubungan apa? Ya hubungan intim, selayaknya kayak kita suami istri. Kan AA sudah dinikahin sama Pak Kunsen. Ya saya udah nikahin. Ya udah, saya udah siap, AA. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Udeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Wirharto. Pak Wirharto ini akan mengisahkan di mana beliau pernah melakukan minta uang dari alam gaib. Pak Wirharto ini asli Batang, Sobat. Batang itu dekat Pekalongan, ya Pak ya. Kesini naik apa Pak? Naik mobil, Kang Udeng. Naik mobil. Ya. Ditempuh dengan perjalanan berapa jam nih? 16 jam. Masya Allah. Ngetol lagi ya? Ngetol, ya. Masya Allah. Kegiatan sehari-hari apa Pak di rumah? Sementara ini ya di rumah aja kadang, karena kita sudah tidak kerja, sudah di Purna, sehingga tidak ada kegiatan apapun di rumah. Dulu PNS Pak ya? Dulu PNS ya, betul. Ya. Gini Pak, panjenengan tadi pernah bercerita ke saya tentang pernah minta uang dari alam gaib dengan lantaran kiai apa paranormal lah ya. Ya. Itu kalau boleh diuraikan apa diceritakan secara awal, itu kisahnya gimana Pak? Ya. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Salam rahayu Kang Udeng. Rahayu. Semoga Kang Udeng dengan kru timnya selalu sehat. Amin. Dalam lindungan Allah, dan ekspedisinya semakin meningkat. Amin. Terus terang aja ekspedisi Kang Udeng itu sangat menarik, teman-teman. Jangan lupa bisa ditonton di video-video. Saya ingin di sini menceritakan permasalahan saya, bahwa saya tahun 1997 terus terang punya kenalan yang kita sebut namanya Andi lah, gitu aja Kang Deng, kita samarkan saja. Andi itu bilang sama saya, Pak, saya punya teman, dia itu orang spiritual yang kondang, dia selalu sering teriak di makom-makom, dia bisa membantu kita masalah uang. Itu di daerah mana Pak? Di orangnya terus orang Brebes gitu, orang Brebes. Iya. Nah setelah itu tidak lama kemudian orang itu datang bernama. Datang ke rumah Bapak? Iya. Bukan Bapak yang ke sana? Bukan, dia datang ke rumah saya Kang Udeng, sama teman saya yang ngasih tahu. Ya, nah dia menawarkan bahwa dia itu bisa membantu saya masalah uang. Nggak tahunya kenapa saya kok sangat tertarik, sehingga saya manut saja menjalani hal seperti itu. Dia pertama minta uang ya terus terang baru sedikit 10 juta. Katanya buat apa itu Pak? Ya buat beli perlengkapan, ya minyak, ya apa, tupo-tupo yang mahal itu, apa itu namanya, apa candu apa itu yang wujudnya tengkorak itu Kang Udeng. Ya. Terus pas ngobrol itu apa yang disampaikan beliau? Ya dia sampaikan, ini saya minta uang 10 juta Pak, nanti 3 hari saya kesini saya sudah bawa uangnya. Terus terang itu betul Pak, itu uang betul. Kalau tidak percaya nanti bisa dilihat. 3 hari datang, betul-betul datang, membawa satu karung, Setelah satu karung dibawa ke kamar, saya disuruh melihat Kang Udeng. Setelah saya melihat,
Ya Allah, saya sampai apa ya, terbengong melihat uang segitu banyaknya. Itu tidak hanya di atasnya saja Kang Udeng. Saya sampai aduk-aduk, itu uang semua, ratusan ribu semua. Satu karung ini emang dibawa ini Pak bagi apa? Kiai apa? Oke, ya paranormal lah, bukan kiai. Paranormal ya? Paranormal. Itu bukan. emang membawa dari rumah satu karung itu? Yang bawanya dari rumah saya tidak tahu kan, yang jelas dia datang ke rumah saya itu sudah bawa satu karung berwujud uang. Udah wujud. Iya. Setelah itu dia datang minta uang lagi 5 juta. Saya suruh ngambil satu, saya belikan. Asli Kang Udeng itu. Terus 5 hari lagi datang lagi minta uang 10 juta. Lah, sampai lama-lama saya kan jemu. Kapan Pak? Sabar Pak, ini udah nanti saatnya, nanti akan cair. Jenengan akan jadi orang kaya, uangnya banyak. Lah setelah kayak gitu, datang saya kasih uang, saya liatin, saya ambil. Datang saya liatin, saya ambil. Setiap ambil, saya gumunya kok bisa buat beli. Dan itu uang juga asli. Kenapa ngambil satu lembar? Satu lembar. Yang cuman awal yang Kang Udeng, yang waktu saya ngorek-ngorek itu awal. Itu memang uang semua Kang Udeng. Lah, saya akhirnya kan percaya aja. Lama-lama sampai ada 1 bulan datang lagi saya dibawa. Ayo Pak, bawa uang 20 juta. Saya bawa uang Kang Udeng. Setelah bawa uang, saya dibawa ke daerah Tegal. Di pintu itu di Sungai Besar, itu masuk ke bawah, saya suruh buang uangnya. Uang yang 20 juta itu, uang asli itu. Tegal daerah mana Pak? Buang-buang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, dari Pekalongan ke barat terus sampai Tegal, sampai sungai itu. Yang saya takjubkan itu bagaimana Kang Udeng? Uang begitu dilempar ke sungai, sebetulnya kalau alirnya ke utara kan air apa? Namanya uang itu akan mengalir ke bawah ya. Itu naiknya ke atas Kang Udeng. Melawan arus. Iya. Nah, saya guminya, akhirnya saya yakin sekali bahwa orang itu memang betul-betul mampu. Udah, setelah itu Pak ya, tandanya saya enggak bohongin, saya enggak bawa uangnya jenengan, uang itu sudah saya taburkan di situ, itu pasti berhasil Pak, sebab uangnya naik ke atas. Kalau naiknya ke bawah, jenengan gagal, tapi uangnya naik ke atas. Udah, ayo pulang. Hanya segitu kadang pulang, guys. Saya pulang, lihat tuh uangnya numpuk lagi, masih banyak. Di kamar Bapak Di kamar saya, dan kamar itu tidak boleh dimasukin oleh siapapun. dikunci berarti. Dikunci ya. Kuncinya yang bawa dia. Oh, kuncinya yang bawa dia. Bawa dia. Setiap datang yang buka dia, saya panggil, suruh lihat. Sampai istri saya. Sampai istri saya itu suruh, Bu, ini kalau ibu tidak percaya uangnya ini. Ya ibu ya terheran-heran. Betul-betul percaya sekali. Lah, bulan berikutnya datang lagi, minta uang lagi Kang Udeng. Sampai hampir 7 bulan lamanya perjalanan ritual seperti itu ya, istilahnya perjalanan membuka uang, nutup, minta uang, itu akhirnya sampai saya total itu habis 147 juta. Pada akhirnya saya tunggu, tidak ada kenyataan Kang Udeng. Akhirnya saya juga mencari orang spiritual lagi Kang Udeng. Untuk saya melihatkan ini uang asli apa enggak. Ternyata saya bawa seorang ustadz itu dari daerah Peninggaran Pekalongan. Saya bawa ke situ, Pak, tolong ini uang asli apa tidak. Ternyata setelah saya bawa ke situ, Pak Ustadz namanya, saya bawa ke situ, aduh Pak Samang ketipu, kayak gitu Kang Udeng. Ternyata dibuka kertas semua, nggak ada uang satu pun, nggak ada. Nah, pertama yang dilihat itu uang Pak ya? Uang, betul yakin Kang Udeng. Uang kalau asli uang, nggak tahu saya matanya saya itu kasih apa, kalau uang 100 ribuan semua. Tapi setelah saya panggilkan sama Pak Yai itu, Pak Yai dari Peninggaran, nggak tahu dia apa-apa, dia langsung bilang, aduh ini jenengan ketipu Pak. Ketipu pripun Pak? Ini bukan uang. Loh kok bisanya? Kalau nggak percaya silahkan buka.
Begitu tak buka, suruh numplek di dalam kamar itu. Isinya ya ampun Kang Odeng, kertas semua, ada kertas Al-Qur'annya yang dipotong-potong, ada kertas apa namanya itu manilanya, ada bermacam-macam kertas sampai 1 karung. Lah akhirnya saya mencari orang itu. Ternyata saya itu tidak sendirian Kang Odeng, ada temannya ini. Tadinya nggak kenal, ada orang 5, orang Pekalongan 1, orang Wiradesa 2, orang Kedungwuni 2, saya 1, berarti ada orang 5. Jumlahnya uang itu 500 berapa juta. Tahun 97 itu Kang Odeng. Dia membawa uang 500 juta. Akhirnya setelah ngomong-ngomong, tahu sering ke tempat saya, orang 5 itu datang ke tempat saya, merencanakan Kang Odeng mau jebak. Ternyata kita datangi ke rumahnya, tidak ada. Sampai teman saya juga di sana ngamuk. Dalam kamarnya itu ada bermacam-macam apa ya, kayak orang dukun lah. Ada gentongnya, ada kemenyannya, ada bonekanya, wes bermacam-macam. Wah, itu ditendangin semua sama teman saya. Nah, setelah itu perjalanan kita sudah Kang Odeng, itu uang itu sudah tidak kita hiraukan karena sudah jadi kertas semua. Tapi nggak ketemu sama si... Enggak temu. Hilang dia? Hilang, ya. Apa itu Kak rumahnya sendiri di situ? Ya, rumahnya sendiri. Istrinya juga tahu kok. Cuman istrinya enggak tahu kalau dia itu melakukan hal-hal seperti itu, enggak tahu. Uangnya juga dia enggak tahu. Istri tak ditanyain sama teman-teman itu enggak tahu. Itu Brebes daerah mana, Pak? Pagejugan. Daerah Pagejugan, alun-alun Brebes ke utara gitu. Saya masih ingat aja gitu. Dari alun-alun Brebes itu ke utara, nah nanti ada desa Pagejugan, itu namanya Pak itu. Lah setelah kayak itu Kang Odeng, saya kayak orang stres Kang Odeng, 147 juta pada saat itu, ya ampun, saya tolong sekali Kang Odeng, mau menjajakan anak, uang 1.000 saja enggak punya, sampai semua buku apa-apa saya tak cari, enggak ada Kang Odeng. Akhirnya saya melakukan apa Kang Odeng? Buruh. Ada kebetulan ada apa namanya, truk yang muat kayu balok itu, saya 3 orang buruh Kang Odeng, naikin balok ke truk, sampai 1 truk bayarannya 160.000 bertiga, dari jam 8 sore sampai jam 1 malam. Kita sambung lagi pada saat itu. Akhirnya saya jalan ke Pekalongan Kang Odeng. Pada saat itu saya kebingungan, mau kemana ini saya masih bingung, bengong sambil ngerokok. Tahu-tahu saya enggak tahu datangnya orangnya itu Kang Odeng, sama sekali nggak tahu. Tahu-tahu ada orang tua, pakainya serba hitam, pakai topinya, topi yang lebar itu. Saya ditanya, nang apa bingung? Loh, lah Simba siapa? Kok tanya? Nggak perlu kamu itu tahu siapa saya. Yang jelas kamu itu masih istilahnya masih bingung ya, bingung mencari orang. Iya Mbak, gampang temoni. Wow, misalnya temu. Saya disuruh ambil daun apa yang biar untuk pupuk itu ya, dadap, daun dadap yang tidak ada harinya, nanti diambil 3 sama bunganya dicampur dengan dicampur dengan katul. Itu katul itu apa namanya ya? Kalau sini apa nih? Bekas beras itu loh, yang untuk makan ayam. Dedak. Ya itu. Dan dicampur itu nanti disebarkan di perempatan yang terbesar. Insya Allah nanti jenengan arep ketemu karo wonge. Setelah kayak gitu saya jalani Kang Odeng, saya juga gumun. Begitu saya jalani 1 hari, saya naik motor itu tanpa arah. Saya naik motor sampai ke Indramayu Kang Odeng. Padahal saya tidak ada orang kenalan di Indramayu. Kok tahu-tahu saya ngomong sama ojek. Saya rumbukan sama ojek-ojek itu, saya kasih rokok, dongeng-dongeng. Mas, apakah sini ada yang namanya Mas Karnali? Tukang ojeknya jawab, Kang Odeng, wah
Karena habis-habisan Pak, sekarang jadi orang kasihan, istrinya minggat, sekarang ditinggali anak 3. Sekarang dia itu nyarinya makan, nyari apa itu namanya, kalau ada orang panen pari, dia itu ngambilin bekas-bekas netek, nyari bekas-bekasnya itu untuk makan. Lah rumahnya mana masuk? Ayo aku diantar. Ayo Pak tak antar, dicari, masih di sawah kemudian orangnya itu, nyari sisa-sisa itu. Walaupun saya susah melihat orang itu, saya sampai nangis kemudian, ya Allah, ada yang lebih parah daripada saya. Saya cerita, kenapa kayak ini? Aku ketipu Pak, sapa wong lain di sini pun main berbes kayak gitu Kang Odeng. Lah nek kaya ngono padha masuk. Lah saiki bre wis kecekel Pak. Dan ini neng lembaga pemasyarakatan Indramayu, aku iso tilik ora? Ya bisa. Sesuk tak jaluk surat neng kelurahan. Lah paginya minta surat ke kelurahan. Setelah minta ke kelurahan, saya naik motor sama Mas Karnali datang ke lembaga pemasyarakatan Indramayu. Saya besok waktu dulu kan masih muda, Kang Odeng, nggak kayak gini susah. Sekarang kalau di penjara di jenguk itu susah sekali. Ya, lah itu masih muda, begitu saya ditemuin sama sipirnya, mau temu sama siapa? Saya bilang sama sebentar tunggu di situ. Ya, tidak lama kemudian, ya paling 5 menit lah, dia datang, dipegang sama diborgol. Dia begitu melihat saya sama Karnali, sudah ada ya, bingung ya kan, kayak mau lari mau kemana, nggak bisa ya. Saya nggak kuat nahan Kang Deng. Begitu saya dekat langsung saya pukul, pak, kontrot jatuh keluar darahnya. Lah itu saya langsung diusir sama petugas lembaga pemasyarakatnya, saya suruh pergi. Saya sampai ngomong, kalau itu yang ditipu Bapak, mungkin sudah dibunuh. Nah, setelah itu saya pulang, nganter Kang Karnali pulang. Saya kebetulan pada waktu itu masih punya uang 150. Saya nggak tega Kang Udeng. Saya tak kasihkan 50. Yang seperti 100 tak buat bawa pulang untuk sang beli bensin. Lah itu Kang Udeng. Secara singkat pada tahun 97 saya kena 147 juta. Kita terus bagaimana lagi Kang Odeng, karena dia sudah di penjara, kita menuntut apa tidak bisa. Nah, setelah kita pulang dari situ, akhirnya terus saya berpikir Kang Odeng, bagaimana ini saya cara untuk mengembalikan uang saya yang 147 juta. 147 juta itu bukan uang saya asli semua Kang Odeng itu. Saya ada yang pinjam. Yang hebatnya Kang Odeng, yang saya pinjam itu tidak punya uang Kang Odeng, punyanya pari di sawah. Nah itu hebatnya Kang Odeng. Tak tembung kono kae parine kono didolen payune piro duitnya dinggonen. Tak dijual itu payu 7 juta Kang Odeng. Padahal sudah ditawar 8 juta lebih. Tak pinjam saya laku 7 juta. Itu langsung saya panggilkan juragan itu. Itu namanya Pak Juwarno yang saya pinjamin uang itu. Namanya Pak Juwarno. Ya, seorang PNS juga. Akhirnya saya uangnya minta, terus terang nyicil yang kecil-kecil yang Odeng, untuk kembalikannya kecil-kecil, yang gede belum saya kembalikan. 147 juta itu yang punyaan saya terus terang hanya 105. Berarti saya 42 itu saya pinjam. Lah uang segitu itu Kang Odeng, setiap hari ada orang datang nagih, setiap hari ada orang, sampai saya bingung Kang Odeng. Kalau ada orang saya lari ke belakang, lah ndak berani nemuin bagaimana, ndak ada uang. Lah setelah kayak gitu akhirnya saya punya temen yang baik Kang Odeng. Pak, saya kasih solusi. Saya ikut dijukuknya bank wae. Padahal saya tadinya belum tahu masalah bank itu Kang Deng. Akhirnya saya pinjam ke bank. Pada waktu itu belum bisa banyak sekali Kang Deng, paling sekitar 20 juta. Saya dapat 20 juta. Saya untuk nyaur semua.
Tapi saya masih berpikir masih punya utang 25 juta lagi. Kemana ini saya? Saya nyari lagi. Ketemu teman lagi Kang Udeng. Saya diajak ke Banten. Setelah sampai di Banten, temu sama itu paranormalnya, dia cerita, saya bisa bantu kamu, tapi satu, hanya mengawinkan kamu dengan peri. Nah, peri itu apa Pak? Ya bangsa makhluk halus yang nantinya bisa bantu kamu kalau kamu sudah saya nikahkan. Saya bayar itu Kang Udeng gitu, tidak sedikit juga, sampai ada 58 juta. Saya melakukan itu tidak bisa untuk nyaur utang, malah nambah utang Kang Udeng, semakin parah. Lah pada waktu pernikahannya itu Kang Udeng, lucu itu Kang Udeng, saya dibawa masuk ke gubuk kecil jauh dengan rumah, sekitar ada ya 500 meteran. Di daerah mana itu Pak? Daerah Banten. Banten? Iya. Persisnya? Wah, desanya sudah lupa itu Kang Udeng. Dari Banten, saya dimasukkan ke gubuk kecil jauh dengan rumah, terus saya di situ diijabkan, salaman sama Pak itunya apa, Pak kuncennya, saya diijabkan ya kayak nikah resmi yang udang, cuman tidak pakai mahar-maharan. Saya dibilangin, nanti kalau ada orang datang itu enggak usah takut, karena itu istri kamu. Nah, istri apa Pak? Itu manusia apa enggak? Ya enggak, itu bangsa peri. Enggak usah takut, itu orangnya cantik. Wah, luar biasa. Kalau kamu nanti enggak katut, enggak mungkin. Oh iya Pak. Terus saya tunggu-tunggu dari jam 9 saya masuk. Kok orang datang, kok enggak datang, kok ada. Pas jam 1:15 menit pintu terbuka Kang Udeng. Kret. Saya hampir kaget Kang Udeng. Waduh, datang dia. Tapi yang datang bukan orang cantik Kang Udeng. Orangnya sudah tua. Wah, kering ya, kurus. Ya. Terus ngajarin saya. Dia tanya, kalau mau kaya harus mau melakukan hubungan dengan saya. Melakukan hubungan apa? Ya hubungan intim, selayaknya kayak kita suami istri. Kan AA sudah dinikahin sama Pak Kuncen. Ya saya udah nikahin. Ya udah, saya udah siap Mohon maaf kan ini Kang Udeng, saya enggak bisa karena orangnya itu kurus, sudah tua Kang Udeng. Lah katanya saya katanya orangnya cantik, bainol kayak gini. Ternyata yang datang orang tua. Yang datang ini manusia apa jin? Ternyata manusia Kang Udeng, asli manusia. Bukan jin? Bukan. Saya jajaran di sini, kan saya pegang. Kok bisa tak pegang? Malah tangan saya juga dipegang. Dikirain mau ngajak main Kang Udeng. Tak pegang. Ayo main. Main apa? Ya main hubungan ini. Nanti aja, nanti. Saya tak tunda sampai jam 4. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya tanya, Bu, teteh, itu teteh asli ya? Asli apa? Asli manusia? Ya asli manusia ke aku. Saya sering diajaki sama Pak Dukunnya, suruh nemenin tamu-tamunya Pak Dukunnya. Lah udah berapa kali? Udah banyak main sama saya. Kayak gitu Kak, Kang Udeng. Lah saya lucu sekali ini. Lah tapi kan orangnya udah kurus sekali Kang Udeng, udah tua, kurus. Katanya mau nikah sama jin, ini kok sama manusia? Iya, lah saya gemnya kan ya gitu. Lah saya tahunya kan dia datang itu kan jin Kang Udeng. Ternyata manusia asli. Wah, dibohongin ini saya, kayak gitu kan. Wah, saya mau diajak main itu tetap saya enggak bangun sampai terus terang dipegang-pegang. Saya enggak mau. Akhirnya begitu dengar suara azan, saya keluar sama orang itu, sama tetehnya itu keluar langsung ke tempat Pak Kunci. Gimana Pak Guru? Udah beres Pak Kunci. Berapa ronde?
7 ronde kayak gitu. Padahal saya namanya saya 7 ronde, wah luar biasa ini, nanti kaya raya. Sampai main 7 kali berarti kaya raya. Ya mudah-mudahan Pak Kunsen, jangan khawatir, pasti sukses, pasti sukses. Bolak-balik yang namanya sukses itu tidak bisa pindah 2 kali, sukses ya. Lah akhirnya nanti saya bawain alat, nanti biar di rumah nanti bakar dupa yang dari sini untuk kamar khusus. Saya sampai rumah bersihin kamar Kang Odeng, tak bersihin sampai bersih ya, tak semprotin minyak wangi, terus tempat dupa sendiri, dikasih meja untuk sajinya itu banyak Odeng, ada pisangnya, bunga telon, mawar 7, terus ada dupa itu ada yang bucu kayak tumpeng itu, terus ada yang panjang itu kayak gunung kawi, itu saya habis berapa kali itu kan, saya dibawain, nggak tahu kan Odeng, dibungkus mori rapet kenceng, apa isinya ini ya, kok antep nih. Nah sudah, saya setiap malam di situ bakar dupa, setiap malam di situ bakar dupa. Sampai 1 minggu kok tidak ada perubahan, 2 minggu kok tidak ada perubahan, 3 minggu kok tidak perubahan. Saya berangkat lagi Kang Odeng, ke Banten lagi tuh. Saya berangkat ke Banten sama teman bawa mobil, pinjam mobilin teman, saya berangkat, saya ngomong sama Kunci, Pak Kunci ini gimana? Apanya? Memang belum sukses. Sukses apanya? Belum ada apa-apanya, malah saya rugi terus. Beliin deganya, beliin bunganya, beliin dupanya itu. Aduh, gimana ini Kunci? Ya sudah, nanti jangan khawatir, saya tak ritual lagi. Kamu nunggu di luar, di ruang tamu, udah minum-minum, makan seadanya, kayak gitu. Akhirnya saya nunggu 3 jam dia keluar, bawa alat lagi Odeng itu, wujud mori itu. Dah ini nanti bawa di atas meja, jangan sampai kotor. Nah, biar nggak kotor diapain? Pak Kunci, ya ditutupin kertas. Oh ya udah Odeng, saya jalan lagi, ritual lagi kayak gitu setiap malam. Sampai istri ngomong, iku ini dikerjakan ke opo itu. Saya tenang wae lah, kalau itu orang ikut-ikutan, yang itu urusan yang lanang, mudah-mudahan sukses. Lah setelah kayak gitu kan, mohon maaf Odeng, saya kan berangkat kerja. Saya pulang itu batunya itu enggak ada. Batu apa? Lah itu yang dibungkus, itu ternyata batu. Yang tahu istri saya itu, karena yang buka istri saya, dibuka isinya batu, akhirnya buang sama istri saya. Saya sampai rumah kan kaget. Saya kan tanya, ya kok buntelan mori kok enggak ada? Larem gue apa? Lah kok orang ndi? Tak buat. Ya Allah lah kok kewanin temen gue kayak gitu kan. Lah ora wani nang apa wong watu kok. Wong watu ya tak cukup tak buat kayak gitu kan. Jadi cinta saya ini ya lucu, ya gimana ya? Dugal itu, marah gak marah. Sampainya airnya dibersihin sama istri semua kamarnya. Nggak ada satupun yang tertinggal di situ. Berarti batunya ada 1, itu yang gentong kecil itu 1, terus dalamnya itu ada tulang manusianya. Tulang manusia yang jari-jari itu kayaknya kan Odeng. Itu yang istri sih tantani bener-bener, wes ora usilang wis nono ora usah ditiliki, ora usah digoleki kayak gitu kan. Akhirnya sudah. Terus saya ke sana lagi Kang Odeng. Pak Kunci, ini bagaimana? Bagaimana? Belum sukses-sukses, udah habis banyak ini saya. Sudah gini aja, ritual lagi aja. Nanti ya untuk beli apa perlengkapannya sekitar 5 juta lah, 5 juta aja. Udah nggak punya uang saya, Pak Kunci. Mohon maaf. Akhirnya singkat cerita, kita pulang Odeng. Pulang dengan hampa. Tidak bawa apa-apa, di rumah pun tidak bawa apa-apa. Akhirnya tambah hutang lagi Odeng. Sampai saat ini pun belum bisa mengembalikan. Tapi dari kisah Bapak ini kan mau dinikahkan sama jin. Ya, betul. Ternyata manusia. Ya. Tapi kenapa kok masih diteruskan ritual di rumah?
Lah, saya takutnya saya barangkali kan jangan-jangan ini nanti apa kodamnya ada yang ikut ke rumah, barangkali itu bisa bantu saya, walaupun itu yang ninggalin itu bukan sebangsa makhluk halus tapi manusia asli. Itu Kang Odeng, sebab saya dibawain batu itu sama gentong kecil itu. Lah saya kan mantapnya di situ Kang Odeng. Ternyata enggak ada perubahan apapun. Dari awalnya kan sudah nggak jelas kan? Iya, memang lah itu Kang Odeng, yang namanya orang lagi ya kepepet atau apa ya, kadang-kadang nggak berpikir secara jernih, nggak bisa berpikir secara jernih. Tahunya pokoknya mensukses sih. Habis berapa itu Pak? Saya berarti jumlah total di sana itu 68 juta. Itu buat apa katanya Pak? Ya buat beli apanya, Sesajinya. ubur rampenya, untuk perjalanan dia belanjanya. Terus yang paling hebatnya itu beli itu Kang Odeng, jeroan sapi itu sampai 2 kilo dimakan sendiri. Bukan buat sesaji. Sama kuncinya sama sekali saya nggak dikasih dong, saya nggak doyan itu sih. Wah, makanya kayak orang kesurupan, habis 2 kilo itu, 2 kilo jeroan sapi habis. Wah, luar biasa. Jadi bukan untuk sesaji, untuk dia sendiri ya? Iya, akhirnya ya sesajinya keluarganya lah. Ternyata dia itu orang kelaparan, pengen makan enak, itu akhirnya Odeng. Nah itu Odeng, akhirnya setelah kayak gitu saya berhenti total, nggak bermain masalah kayak gituan. Jadi 2 kali sudah gak benar lah ya? Iya, udah 2 kali. Maksudnya kena jolim apa kena? Berarti yang pertama itu 147 juta, yang kedua itu 68 juta Kang Odeng. Malah nambahin lagi. Malah nambah lagi Odeng. Tapi kalau boleh tahu Bapak ini melakukan ritual kayak gitu berapa kali Pak? Saya sebetulnya banyak Kang Odeng. Ada yang namanya uang kembali, ada yang namanya itu ngamen, ada yang namanya itu pakai apa namanya rantai babi. Itu saya juga melihat Kang Odeng, rantai babi asli betul, memang luar biasa itu. Kalau dihitung ada 10 kali Bapak melakukan ritual itu? Lebih Kang Odeng. Malah lebih ya? Ya kalau hitung sampai sekarang ini lebih Kang Odeng, sampai istri, mohon maaf Kang Odeng, sampai istri pun jatuh sakit. Terus aja, itu lebih Kang Odeng. Kemarin aja baru kena di daerah Candiroto, itu sekitar, ya total tidak begitu banyak sih, paling 9 jutaan lah. Ya. Tapi dapatnya uang hanya 300 Kang Odeng. Ngamen katanya, ngamen itu. Nah, nanti dikisahkan part keduanya Pak ya. Oke Kang Odeng, besok nanti insya Allah saya tetap bersambung silaturahmi ke Kang Odeng. Nanti tak bikinkan sedetail mungkin biar kita ceritanya itu nggak apa ya, beruntun ya, enak dilihat, enak didengar, biar nanti yang melihat videonya Kang Odeng ya untuk pembelajaran. Oh ternyata kayak gini gitu. Iya gitu Kang Odeng. Kalau kita keadaan susah, kalau nggak hati-hati malah dimanfaatkan orang lain. Makanya apapun keadaan kita, pikiran kita jangan sampai kalut. Kalau kalut nanti itu mudah untuk diperdaya gitu. Iya, yang namanya orang apa namanya kunci-kunci itu, kalau memang orang betul-betul yang tidak mempelajari, hanya kalau dianggului saya orang susah Mbak ini, malah seneng Kang Odeng. Senangnya gimana? Senangnya wah gini orang kalau saya mesti mau berapa sepun mesti mau. Itu pasti jalan. Sebab saya jalanin sendiri itu. Jadi siap. Diminta apa aja jalannya. Gini loh Pak Wirarto ya. Pak Wiharto ya. Pak Wiharto. Iya. Pak Wiharto. Jangan salah tanggap ke kuncen. Kuncen itu ada jenis 3 Pak. Ya. Yang jenis 3 tak uraikan. Yang kuncen yang satu namanya kuncen nipuh. Sebenarnya dia tidak mempunyai skill di alam goib, apa di alam jin, tapi dia seolah-olah dia itu menguasai. Terus tujuannya dia cuma mencari uangmu. Berarti kuncen yang nipuh. Nipuh ya. Yang jenis kedua namanya kuncen abdi dalem. Lah kuncen abdi dalem ini harus hati-hati. Kalau kena kuncen nipuh mungkin uang kita aja yang habis. Betul. Tapi kita nggak berhasil. Tapi kalau kena namanya kuncen abdi dalem, berarti orang ini dulunya orang susah.
Terus dia melakukan ritual pemujaan. Namanya pemujaan berarti dia menyembah sesuatu makhluk. Jadi yang syirik, jadi di dalamnya makhluk itu. Makhluk itu ya. Berarti dia wajib ngasih hadiah setiap tahunnya untuk kekayaan si dia. Iya, iya. Kalau kita salah jalan, kita ketemu dengan kuncen di dalam ini, bukan uang kita yang hilang, keluarga kita yang akan hilang. Juga ya. Ya, makanya nyawa ini. Nah, ini hati-hati juga. Terus yang ketiga, asli kuncen. Kalau asli kuncen tidak pernah dia itu memberikan sesuatu harapan. Karena apa? Sesuatu yang belum kita jalani nggak ada yang tahu. Nanti sore terjadi apa, besok pagi terjadi apa, Allahu alam. Manusia itu sebatas yang kita jalani, yang kita tahu. Sebelum kita jalani nggak ada yang tahu. Makanya kuncen itu juga nggak bisa ngasih harta benda, apa nggak bisa ngasih kekayaan, cuma bisa menjembatani dan memohonkan. Betul. Itu yang asli kuncen. Iya, iya. Nah, mencari jenis asli kuncen ini ya kayak jarum jatuh ke jerami, susah banget. Susah nih. Karena dia bukan untuk umum. Betul. Dia akan sembunyi. Iya. Kalau ditanya pasti dia akan butuhi. Dia akan merasa dia nggak ngerti Nggak apa-apa. ngerti apa-apa ya. Kalau kita nggak mengenal baik apa sudah akrab, dia nggak akan membuka. Itu yang asli kuncen. Iya. Tapi kalau jenis kuncen makam itu terbuka untuk umum. Kuncen Ya. makam itu setiap makam apa setiap kuburan ada namanya kuncennya. Betul, betul, Itu ya. untuk umum karena di Islam itu diperbolehkan namanya ziarah kubur. Setiap kuburan ada namanya yang rawat. Berarti yang rawat itu namanya kuncen makam, Ya. apa kuncen kuburan. Itu untuk umum. Makanya yang ke kiri bisa di daerah tempat-tempat yang ke kiri, yang ke kanan tempat-tempat ke kanan, mungkin ke tempat aulia, apa tempat wali. Iya. Ya setiap kuburan itu ada kuncennya. Betul. Biarpun di desa kita ada makam umum, ya ada kuncennya juga. Nah, itu untuk umum. Makanya kita jalan itu kalau kita nggak tahu, nggak kenal, risikonya besar. Kalau keuangan kita yang hilang, kalau kena kuncen nipu, kalau kena kuncen yang di dalam, keluarga kita yang hilang. Tapi kalau mencari kuncen yang benar, nggak semudah itu. Iya, betul kan. Nggak semudah itu. Belum pernah nemu ya. Nggak semudah itu. Nah, makanya itulah sobat, kita ambil dari kisahnya Wiharto. Pak Wiharto ini untuk pembelajaran kita semua. Bahasanya kita biarpun keadaan susah, kita harus hati-hati dalam melangkah ini. Ya. Tapi kalau bisa, ya kita dekatkan kita pada Sang Pencipta itu Allah. Karena kita punya Tuhan, sobat. Makanya apapun bentuk masalah kita di duniawi, pasrahkan sama Allah. Kita mengharap sama Tuhan kita. Kalau kita mengharap antar manusia, takutnya kecewa. Nah, kita mengharap sama Tuhan kita, kayak gitulah sobat. Ya, itu dulu Pak ya. Ya, Kita oke. tutup dulu, nanti kita sambung part yang kedua. Oke, terima kasih Kang Aseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.